menyiapkan dan juga Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, saya absen. Tolong dengarkan ya. Andi Salsabila. Hadir Bu. Ahmad Fahmi Alamsa. Ya. Ahmad Saki. Hadir Bu. Alia Oktaviani. Hadir Bu. Siapa lagi yang tidak hadir? Anissa kenapa? Sakit juga. Berarti sudah 2 orang. Ahmad Fahmi dengan Anissa. Yang lain hadir? Hadir. Anita juga. Anita kenapa? Izin. Oh, izin ya. Untuk teman yang sakit, sudah berapa hari mereka tidak datang? Fahmi. Fahmi 2 hari juga dengan hari ini Fahmi. Baru? Anissa baru Kita juga. Kalau nanti setelah salat Jumat kalian tidak ada kegiatan, kita sama-sama pergi jenguk Fahmian. Oke. Hari ini adalah pertemuan kita. Jadi sebelum saya lanjut dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, coba saya kasih 1 soal. Saya tidak tanyakan ini soal tentang apa atau materi apa. Langsung. Jadi ini saya akan menilai kalian. Ini adalah pelajaran waktu SMP. Tentukan nilai X dan Y. 2 menit. Silakan. Ada yang bisa kerja? Silakan. Sambil yang lain juga ya, jangan lihat punya temannya. Oke, yang lain kumpul. Selesai tidak selesai? Ya, terima kasih Si Lendi. Oke, tadi teman kalian sudah langsung menilai. Jadi itu tadi adalah asesmen kognitif yang saya lakukan untuk melihat apakah kalian masih ingat pelajaran
sudah menuliskan caranya. Jadi ini adalah dia menentukan nilai X dan Y. Jadi karena soal ini nilai Y-nya sudah sama, maka langsung dicoret atau dihilangkan. Nah, kenapa dia penjumlahan di sini? Karena tandanya adalah penjumlahan dan pengurangan. Maka di sini pakai tanda penjumlahan. Jadi Y-nya sudah habis. 13 tambah 5 itu 18. Tersisa adalah 3X sama dengan 18. Angka di depan X itu menjadi pembagi setelah tanda sama dengan dan hasilnya adalah 6. Yang didapat adalah X sama dengan 6. Setelah mendapat nilai X, maka X ini disubstitusi ke persamaan pertama untuk menentukan nilai Y. Setelah ditentukan, ternyata didapat bahwa nilai Y sama dengan 1. Nah, ini saya ingatkan bahwa pelajaran ini telah kalian pelajari di SMP. Ini tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sekarang kalian sudah tahu bahwa ini adalah sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sekarang kegiatan yang akan kita lakukan adalah saya akan memperlihatkan video pembelajaran tentang sistem persamaan linear dua variabel. Jadi anak-anakku sekalian, tolong perhatikan di TV yang ada di belakang kalian. Catat yang penting dan nanti tanyakan kalau ada yang terkendala pada video pembelajaran itu. Silakan. Nah, setelah kalian lihat video pembelajaran yang di atas, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Jadi tadi soal ini, kenapa ada perkalian setelah soal? Oh, yang tadi sistem eliminasi. Sistem eliminasi artinya nilai X itu harus disamakan supaya bisa habis. Nah, sekarang perhatikan. Berapa nilai X di persamaan pertama? 1. Nilai X di persamaan kedua? 3. Nah, sekarang karena berbeda nilai X-nya, maka mau disamakan. Itulah kenapa ada perkalian ulangannya. Nah, kalau untuk menyamakan berarti yang di atas hanya 1 dikali berapa supaya dapat 3? Dikali 3. Yang di bawah dikali atau tidak? Kenapa tidak? Iya, karena nilainya sudah 3. Nah, sekarang kita kali 3 kali X. 3 kali 2. 3 kali 1. 3. Berikutnya, ini sama, jadi langsung dipindahkan. Dijumlah. Sekarang, dari 2 persamaan di atas, apakah S-nya sudah sama? Sudah. Berarti ini sudah. Jadi tinggal yang diselesaikan tinggal 2. Sekarang 6 ditambah 1 sama dengan 7Y. 3 ditambah 10 sudah benar atau tidak? Saya bertanya, kenapa lihat ke belakang? Sudah benar atau tidak? Hah? Apa yang salah dari yang ibu tulis di atas? Tanda yang mana? Tanda yang mana? Tanda? Iya, benar sekali. Di sini tidak boleh penjumlahan, tetapi dia disinilah ketelitian kalian. Saya sengaja tadi supaya mau tahu apa kalian teliti atau tidak. Ternyata nanti di detik-detik terakhir baru sadar. Sekarang kita kurang 6. Ketemu negatif 2 kali berubah menjadi positif. Nanti dia 7. Nah, sekarang 3 dikurang 10. Min 7. Apakah ada min di depan 7Y atau tidak? Tidak atau ada? Tidak atau ada? Tidak. Berarti nilai Y berapa?
kalian di belakangnya. Jawabannya adalah untuk menyamakan pada saat eliminasi. Oke, udah paham? Oke. Sekarang sebelum kita lanjut, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kita bisa mengetahui pengertian solusi dari sistem persamaan linear dua variabel. Yang kedua, kita bisa menyelesaikan dan kalian bisa menyelesaikan dengan memodelkan. Jadi nanti kalau ada soal cerita, itu akan dimodelkan dalam bentuk persamaan seperti di atas. Yang ketiga, menganalisis tentang persamaan linear dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini akan kita lihat dan kita akan lakukan serta kita akan menganalisis soal-soal yang menyangkut dengan sistem linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya saya akan membagikan LKPD. Jadi LKPD ini adalah soal diskusi kelompok. Jadi saya akan bagikan LKPD-nya. Setiap kelompok, jadi di sini ada 5 soal. 5 soal ini kalian kerjakan, tapi kalian pertanggungjawabkan presentasinya hanya satu nomor, satu kelompok. Jadi tetap dikerjakan 5, tapi yang dipresentasikan hanya satu. Itu pun kita akan pakai seperti kemarin, aplikasi PTT Canva, ya. Jadi silahkan nanti kerjakan terlebih dahulu. Setelah itu masukkan di aplikasi. Setelah kalian mengerjakan, kalian akan presentasikan di depan. Ibu. Sehingga 2x plus 3 dikali 1 sama dengan 5. Selanjutnya 2x sama dengan 5 min 3 yaitu 2, maka x sama dengan 2 per 2 yaitu 1. Jadi penyelesaian SPLDP ini adalah y sama dengan 1 dan x sama dengan 1. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa pada hari ini substitusi jauh lebih mudah dan efisien. Jadi kedepannya lebih pengguna dengan mengajar teknik untuk menyelesaikan SPLDP ya. Soal yang ketiga, tentukan penyelesaian dari soal persamaan. Oke. Nah, setelah kalian lihat video pembelajaran yang di atas, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Tadi soal yang kenapa ada perkalian setelah soal? Oh, yang tadi ada soal yang mau disubstitusi, kemudian ada perkalian di belakangnya. Jadi coba lanjutkan ke depan. Tadi soalnya. Ya, yang soal pertama tadi. Ya, yang kedua. Ya, itu. Tolong bantu tulis, sebutkan soalnya. X tambah 2Y. Jawab, mencari jawabannya, yang kerja di aplikasi, siapa yang akan persentase, ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya datang akan memberikan. Jadi ada di lembaran kedua itu soalnya.
Kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, yang lain sambil mengerjakan, kita lihat presentasi dari kelompok 3. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felipe Rizky dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan tentang sistem persamaan linear dua variabel. Oke, kelompok berapa lagi? Kelompok 5, silakan. Sudah terkirim. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5 atas nama Suryadi. Adapun teman kelompok saya itu Naswa Sila, Salsabila Firdausi, Putri Ramadhani, Ardiansyah, Muhammad Iqmal, dan Suryadi yaitu saya sendiri. Adapun soal yang kami kerjakannya itu harga satu buku dan satu pulpen sebesar 30.000, yaitu 3.000 kurang jika harga 2 buku dan 3 pulpen 7.000, maka harga 5 pulpen dan 4 buku adalah yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus memisalkan. Jadi memodelkan, memisahkan atau memodelkan. Ya. Oh, kita ada jika diketahui B adalah pulpen, B adalah buku dan P adalah pulpen, maka persamaan pertama yang kita dapatkan adalah B ditambah P sama dengan 3.000 dan 2P ditambah 3P sama dengan 7.000. Ditanyakan tadi soalnya yaitu harga 4 buku dan 5 pulpen, jadi 4B ditambah 5P. Yang pertama-tama kita cari nilai B dan P dengan menggunakan metode gabungan antara metode eliminasi dan metode substitusi. Pertama-tama kita eliminasi persamaan B ditambah P sama dengan 3.000 dengan 2B ditambah 3P sama dengan 7.000. Kita samakan, kita mau eliminasi itu B-nya, jadi kita samakan menjadi 2B. Jadi persamaan pertama kita kalikan 2 dan persamaan kedua kita kalikan 1, menjadi 2B ditambah 2P sama dengan 6.000 dan 2B ditambah 3P sama dengan 7.000. 2P kan 2P-nya sudah sama, berarti kita coret di sini, dan 2P turun dikurang 3P sama dengan P dan 6.000 dikurang 7.000 sama dengan 1.000. Jadi sama dengan min 1.000. 2P dikurang 3P sama dengan min P dan hasilnya P sama dengan 1.000. Langkah kedua yang kita substitusikan harga P ke persamaan pertama. Persamaan pertama yaitu B ditambah P sama dengan 3.000
B ditambah, kan tadi hasilnya P sama dengan 1000, jadi B ditambah 1000 sama dengan 3000. Jadi B sama dengan 3000 dikurang 1000, jadi B nya sama dengan 2000. Jadi harga 4 buku dan 5 pulpen menjadi 4 dikali 2000 ditambah 5 dikali 1000 sama dengan 8000 ditambah 5000 sama dengan 13000. Jadi harga 4 buku dan 5 pulpen adalah 13000. Iya. Bagaimana? Yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Jadi ada yang mau bertanya? Silakan kalau bingung bertanya sama yang mempresentasikan atau sama kelompok 5 sendiri. Tidak ada? Kalau tidak ada Suryani berarti saya yang bertanya. Bagaimana? Tidak ada? Oke. Kalau begitu saya bertanya ke Suryadi. Di sini kan, perhatikan. Di sini ada 2P. Di bawah 3P. Dikurang, berarti 2P dikurang 3P adalah min P. Begitupun yang kedua. 6.000 dikurang 1.000 sama dengan 6.000 kurang 7.000 sama dengan min 1.000. Kenapa hasilnya di bawah positif? Padahal yang di atas negatif dua-duanya. Karena pembagian ketika dibagi dengan karena minus pembagian, kalau dibagi dengan pembagian hasilnya positif. Kalau minus ketemu dengan minus dalam bentuk pembagian hasilnya adalah positif. Iya, tepuk tangan. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi silakan. Silakan Bapak, siapa yang mau keluar? Apakah ada kelompok yang ingin bertanya? Jadi untuk kelompok 2 adalah soal cerita. Ternyata ini soal cerita nomor 2 adalah harga bakso sapi dan bakso ikan. Jadi perbandingannya adalah dari harga bakso sapi dan harga bakso ikan, itu Ibu Ija harus mengeluarkan uang berapa? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kembali nilai X yang diselesaikan dulu, artinya disamakan nilai X. Jadi ini tadi yang tujuan kedua kita pada proses pembelajaran, bahwa memodelkan soal ceritanya. Jadi soal cerita tadi harga bakso sapi itu dianggap nilai X dan harga bakso ikan dianggap Y. Pada persamaan pertama itu 5X ditambah 4Y dengan harga 550.000. Pada persamaan kedua ada 4X ditambah 5Y sama dengan 530.000. Di sini ada 5X, di sini 4X. Kita samakan. Caranya disamakan itu dikali berapa supaya masing-masing bisa sama. Berarti dia dikali yang di atas dikali 4, yang di bawah dikali 5. Berarti disilang saja angkanya. Jadi 5 kali 4 dapat 20, 4 kali 5 dapat 20. X-nya sudah sama, berarti sudah bisa diselesaikan. Sekarang nilai Y 16 dengan 25. Kelompok 2 ini dikurang atau ditambah? Berapa? 16 ditambah ini berapa? Coba, itu dikurang atau di apa?
Iya, jelaskan kenapa. Dia ditambah atau dikurang? Karena nilai Y nantinya itu akan menjadi pembagi di sini. Ini dikurang ini, coba 650 ya? Coba 16 tambah 25 berapa? Berapa? Kalau 16 dikurang 25? Min berapa? Dikurang 25 9 ya? Ah, 9. Coba 650 dibagi 9 berapa? Di sini kita tidak. Jadi kekurangannya adalah kelompok 2. Di sini dia tidak tulis apakah dia dikurang atau ditambah. Jadi tolong tulis itu ya. Jadi kekurangannya di sini apa? Apakah dia ditambah atau dikurang? Berapa kiranya? Ini sudah benar. 4 kali 4 16 sudah benar. 5 kali 5 25 sudah benar. Yang ini saja yang mau dilihat. Oke, tutup. Jadi itu pertanyaan dari saya karena tidak ada yang bertanya. Pertanyaannya tadi untuk kelompok 2 di situ dia dikurang atau dijumlahkan. Ya, silakan tutup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa sih yang bertanya? Yang tanya. Jadi setiap orang memiliki kekurangan. Dari kekurangan itu, nantinya kita akan cari supaya menjadi suatu kelebihan. Di? Oke. Siapa lagi? Ini untuk yang terakhir ya, karena hari ini hari Jumat. Ya, untuk kelompok yang berikutnya kita akan lihat di grup dan kita akan sama-sama analisis ya. Jadi kelompok berapa yang belum naik? 4 dengan 1. 4 dan 1 sudah kirim di grup? Sudah ya? Jadi nanti, jadi yang menganalisis nanti adalah kelompok yang tidak naik. Artinya kalau kelompok 1, videonya kelompok 1, maka yang menganalisis adalah 2, 3, 4, 5. Begitupun sebaliknya. Kalau videonya kelompok 4, maka yang menganalisis adalah 1, 2, 3, dan 5. Jadi nanti sampai di rumah setelah istirahat kita analisis itu apa kekurangannya. Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan pada kelompok tersebut. Oke. Kumpul LKP Data. Ya. Soal pertama, walaupun dan pada saat video pembelajaran dilakukan. Yang kedua, yang bisa kamu dapatkan hari ini adalah kerjasama. Walaupun masih ada anggota yang cuek, masih ada satu orang yang hanya melihat mungkin karena malu, padahal kalian bisa. Yang ketiga, sudah bisa memodelkan soal cerita matematika. Jadi tadi itu ada soal cerita tentang kehidupan sehari-hari. Ini contohnya. Jadi tadi ada soal yang menyangkut kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ini. Ada yang membeli buku dan ada yang membeli pensil 2 orang. Ada bedanya, ada harganya. Nah, di situ bisa ditahu perbandingan harga atau uang yang dikeluarkan oleh si A atau si B dengan memodelkannya dalam bentuk X dan Y. Jadi bukan cuma X dan Y, bisa kamu modelkan dalam bentuk A, B, C, D, E, F, G, H. Yang penting namanya memodelkan. Nah, itu seperti itu. Yang ketiga,
analisis, yang menganalisis. Artinya tadi yang menganalisis, ada tadi yang bertanya, kenapa bisa dibagi dua di situ? Artinya kamu mampu melihat bahwa bukan hanya soal dari jawaban yang ditampilkan, tapi kalau ada yang kamu tidak ketahui, bisa kamu pertanyakan. Dan kalau ada ternyata teman tak keliru dalam penulisan aplikasi Canva, jadi kita ini masih belajar. Saya juga masih belajar. Yang namanya orang belajar pasti salah. Tidak selalu salah, tapi ada saja kekeliruan. Nah, kekeliruan itu diperbaiki. Nantinya pertemuan berikutnya akan lebih baik lagi. Jadi seperti tulisan ini, di Canva banyak template yang disediakan. Tulisan-tulisan ini bisa berwarna. Tema-tema ini bisa berubah. Jadi setiap pertemuan temanya bisa diubah. Kenapa saya mengambil aplikasi Canva sebagai media bantuan untuk menyandingkan proses pembelajaran kita, supaya fokus kalian dalam teknologi itu bisa terrealisasi. Jadi tidak ada lagi peserta didik yang tidak tahu menggunakan teknologi. Jadi ini bisa dilakukan di laptop, handphone. Jadi lebih banyak handphone karena kalian pakai handphone. Makanya tadi saya bilang pakai Canva, jangan yang pro. Pro itu berbayar. Jadi banyak yang gratis ya. Terima kasih. Jadi sebelum saya menutup, saya ada PR. Jadi silakan kerja di rumah. Ini nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ini ditulis di buku latihan ya. Dan kembali diaplikasikan setelah dijawab. Jadi saya tunggu kiriman di grupnya. Untuk pertemuan berikutnya itu kita akan belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi untuk hari ini 2 variabel, pertemuan berikutnya adalah 3 variabel. Silakan searching dan tunggu juga video yang saya kirimkan. Jadi video materi. Pertama nanti pada saat pertemuan berikutnya langsung saya tanya, apa yang telah kamu pelajari tentang materi sistem persamaan linear 3 variabel. Nah sekarang sebelum saya tutup, saya mau bertanya dulu. Tadi kalau tidak sama X-nya pada 2 persamaan, maka diapakan? Dikali untuk. Nah sekarang untuk memodelkan soal cerita tentang sistem persamaan linear 2 variabel, misalnya saya ambil buah jeruk dan buah apel, maka buah jeruk adalah S. Kalau kita memisalkan itu adalah S. Dan buah apelnya kita memisalkan Y. Jadi kedua soal cerita itu bisa dimodelkan dalam bentuk huruf dengan nilai yang tertera itu menjadi angka di depan huruf. Sekarang Hermisa, tadi ada saya tanyakan sama Andi, kalau pembaginya dua-duanya negatif, maka jawabannya pasti. Kalau ternyata perkalian ada negatif, ada positif, maka hasilnya adalah astikan. Oke, betul, negatif. Kalau penjumlahan negatif ketemu negatif, Suryadi tetap negatif. Kalau ternyata penjumlahan ketemu pengurangan, yang mana? Apakah negatif atau positif? Tergantung apanya? Tergantung nilai yang lebih besar. Apa kecil itu kalau kalian tidak tahu, kalian tidak bisa operasikan pada soal matematika. Terima kasih untuk hari ini. Kalian adalah siswa-siswa yang hebat. Kalian adalah siswa-siswa yang cerdas.
diskusi yang kalian lakukan dalam berkelompok itu istimewa. Dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap laksanakan salat 5 waktunya. Jangan pernah mundur. Ingat, kalian adalah generasi muda bangsa Indonesia. Kalian adalah sesuatu yang diinginkan istimewa dari orang tua kalian. Jadi jangan sia-siakan pengorbanan orang tua dalam menyekolahkan kalian. Naikkan derajat orang tua tak nanti. Silahkan setelah nanti kalian lulus di SMA, kuliah atau kerja, sukses. Ingat, tidak ada kesuksesan tanpa ridho dan restu dari orang tua. Oke, untuk hari ini terima kasih. Sekali lagi, kalian adalah siswa-siswa saya yang hebat. Kalian adalah siswa-siswa saya yang cerdas. Untuk hari ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam